Halo, komunitas analitis bersama Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Mari kita lihat masing-masing indikator lebih detail sedikit lebih jauh. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjedanya. Anda dapat mempelajari semua parameter perusahaan yang bersangkutan dengan lebih cermat. Kami akan membandingkan indikator fundamental utama Korporasi Palantir Technologies Inc., ticker PLTR. Ulasan dibuat menggunakan data per 7 April 2025. Berdasarkan klasifikasi guru, markets perusahaan Palantir Technologies Inc. termasuk dalam subkategori. Data, 49 organisasi berpartisipasi dalam penilaian, ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang bersangkutan adalah 1,5 dari 10 poin. Total rata-rata untuk subkategori, 2 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar A secara agregat. Kita akan lihat, hasil rata-rata pasar secara agregat adalah 1,9 poin. Melawan skor 1,5 poin Palantir Technologies. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Palantir Technologies Inc. dan saham subkategori. Kita akan melihatnya selama 12 bulan terakhir saham Palantir Technologies menunjukkan dinamika sebesar 226%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori 59,5%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tapi kita perlu mengingat fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Palantir Technologies Inc. senilai 173,55 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 641 miliar dolar. Palantir Technologies Inc. menyumbang 27,091% dan merupakan salah satu pemimpin di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 4,71 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 58 miliar dolar. Palantir Technologies Inc. merupakan bagian sebesar 8,121%. Setelah membandingkan saham bursa dan kapitalisasi neraca, kita akan melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Palantir Technologies Inc. pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar saham sebesar 27,091%. Nilai bukunya sebesar 8,121%. Yang 70% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban utang organisasi yang dianalisis berjumlah 0,235 miliar dolar. Debt to book capitalization adalah 5% dari modal perseroan. Skor kewajiban utang perusahaan, sangat baik, 2 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 375,6. Dengan rata-rata subkategori sebesar 104,8, ini 72% lebih tinggi dibandingkan rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan organisasi di subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 462 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 790 juta dolar. Yaitu 71,1% lebih banyak dibandingkan saat ini. Peringkat keuntungan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Nilai perusahaan terhadap saldo pendapatan adalah 60,6. Rata-rata subkategori adalah 7, yaitu 766% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, buruk, minus 1 poin.
Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 2,870 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 4,900 juta dolar. Ini 71% lebih banyak dari saat ini. Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Baik, 1 poin. Marine penjualan sebesar 16,1%, dengan rata-rata pada subkategori 6,7%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 9,4%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 1,445%. Ini 1,775% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini mencerminkan kesenjangan antara harga pasar perusahaan Palantir Technologies Inc. kemungkinan besar menuju revaluasi. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah 44.101.000 dolar. Sedangkan untuk subkategori 2.352.000 rupiah. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 1,775%. Estimasi jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, 0 poin. Keuntungan per karyawan adalah 117,4 ribu dolar. Dengan rata-rata pada subkategori, 22,4 ribu rupiah. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 423%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori. Baik, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah 728.000 dolar. Menurut subkategori 335.000 dolar. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 117%. Penilaian bagi hasil per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Sahamnya pendek 2,8%, dengan rata-rata subkategori 2,9%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 37% untuk perusahaan Palantir Technologies Inc. Sedangkan pada subkategori tingkatnya sekitar 33%. Secara teknis, sekuritas subkategori dinilai dengan cara yang sama seperti saham perusahaan Palantir Technologies. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar 74,02 dolar. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 94,17 dolar. Perbedaan antara perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 27%. Ayo buka tabel pesanan. Tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim ini oleh sistem referensi penilaian saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis perusahaan Palantir Technologies Inc. Sistem informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka order, karena video tersebut adalah review. Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.